Perkenalkan, nama saya Ana Nurfadila. Di sini saya akan menyampaikan tentang organ reproduksi eksternal pada wanita. Langsung saja. Organ reproduksi eksternal wanita diantaranya ada mom-pubis. Mom-pubis ini merupakan jaringan minyak yang mengelilingi tulang pubis. Jaringan ini mengandung kelenjar yang mengeluarkan minyak dengan fenomon yang berfungsi untuk meningkatkan daya tarik seksual. Klitoris. Klitoris ini merupakan benjolan kecil yang bersifat sangat sensitif terhadap klitoris ini mengandung banyak pembuluh darah dan saraf sehingga sangat sensitif terhadap rangsang. Klitoris ini terdiri dari gland corpus dan 2 krula yang panjangnya kira-kira sekitar 6 x 6 mm. Di sini ada juga labia minora. Labia minora ini bersebelahan dengan labia mayora. Labia sangat rapuh dan sangat sensitif sehingga mudah membuatnya jaringannya itu terdiri dari jaringan yang tipis dan lembab dan warnanya yang kemerah-merahan. Kemudian ada labia mayora. Labia mayora ini merupakan gerbang pintu yang melindungi organ reproduksi wanita dari luar, dan sebaeus yang menghasilkan cairan lubrikat. Dan pada saat wanita sudah mulai memasuki masa pubertas, pada bagian ini mulai akan ditumbuhi rambut kemaluan. Selanjutnya ada lubang uterus. Lubang uterus itu berfungsi untuk tempat keluarnya kencing. Vestibula. Vestibula ini merupakan bagian panjang pada permukaan vagina yang erektil, sehingga pada saat wanita mulai terangsang, pada bagian ini akan membesar karena dipenuhi oleh pembuluh darah. Dan pada saat wanitanya sudah orgasmen, maka jaringan yang terisi darah tadi itu akan mengalir ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada himen, merupakan jaringan yang menutupi lubang vagina yang bersifat sangat rapuh dan mudah robek. Selanjutnya ada vagina. Vagina merupakan suatu area yang berbentuk seperti yang lentur dan berotot. Nah, pada saat wanita sudah mulai terangsang, bagian ini akan dipenuhi oleh pembuluh darah sebagai persiapan untuk penetralis. Dan pada saat wanita menstruasi juga keluarnya melewati vagina. Dan pada saat orang kan itu juga melewati lubang vagina dan yang terakhir itu ada anus. Anus itu sebagai tempat keluarnya feses. Organ reproduksi internal wanita. Antara lain di sini ada ovarium. Ovarium itu merupakan penghasil sel telur yang sudah matang, di mana setiap bulannya akan dikeluarkan 1 sampai 2 sel telur. Nah, di sini juga ada tuba fallopi. Tuba fallopi yang dari sini merupakan tempat terjadinya pembuahan dan tempat pembuahan sebelum menuju ke janin. Di sini juga ada fimbrio. Lihat, fimbrio ini berfungsi untuk menangkap sel ovum yang telah matang dari ovarium. Nah, selanjutnya ada badan uterus. Badan uterus ini di sini badan uterus. Badan uterus ini sebagai tempat penyimpanan pembuahan sperma dan sel ovum yang akan tumbuh menjadi janin. Uterus ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada perimetrium atau bagian luar uterus. Yang kedua ada myometrium. Myometrium ini merupakan bagian tengah dari uterus. Yang terakhir itu ada endometrium yang merupakan bagian dalam dari uterus. Nah, selanjutnya ada cervix uterus. Cervix uterus ini merupakan bagian bawah rahim yang menghubungkan antara rahim dengan vagina, yang melindungi rahim dari infeksi dan memfasilitasi jalannya sperma. Di sini juga ada vagina. Vagina ini sebagai saluran persalinan dan sebagai tempat masuknya sperma ke rahim, kemudian akan mengeluarkan darah.
Organ reproduksi eksternal pada pria. Pertama itu ada testis. Testis organnya itu berbentuk oval, berukuran sebesar biji zarah yang terdapat di dalam skrotum, yang berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron pada pria, yang berfungsi memproduksi sperma. Selanjutnya ada skrotum. Pada skrotum ini terdapat banyak pembuluh darah dan saraf yang berfungsi untuk mengatur suhu pada testis agar tetap menghasilkan sperma yang baik. Selanjutnya ada penis. Penis ini tempat keluarnya semen dan urin serta tempat keluarnya sperma. Organ reproduksi internal pada pria. Yang pertama itu ada vas deferens. Vas deferens ini berfungsi mengatur sperma yang matang ke uterus sebagai persiapan untuk ejakulasi. Selanjutnya ada kandung kemih. Kandung kemih ini adalah menyimpannya urin sebagai hasil dari penjaringan ginjal yang berfungsi untuk membawa urin dari kandung kemih menuju ke luar tubuh. Selanjutnya ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini merupakan organ ini yang berfungsi untuk memproduksi cairan dan sebagai pemberi energi sperma agar sperma dapat bergerak. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini kelenjar yang berfungsi menambahkan cairan yang membentuk sperma saat terjadinya ejakulasi dan membantu menjaga sperma agar tetap sehat. Selanjutnya ada kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper ini berfungsi untuk memproduksi cairan yang melicinkan kandung kemih dan juga membantu menetralisir keasaman kandung kemih yang terbentuk dari sisa-sisa urin. Selanjutnya ada epididymis. Epididymis ini berfungsi untuk membawa, menyimpan, dan mematangkan sel sperma yang telah diproduksi di testis. Selanjutnya ada minivirus. Nah, ini berfungsi sebagai penghasil sel sperma dan juga menjaga sperma agar tetap sehat. Dan terakhir itu ada uterus di sini ya. Uterus itu sebagai saluran akhir dari organ reproduksi pada pria ini yang berfungsi sebagai tempat keluarnya urin dan